berubah dalam hubungannya dengan perubahan pengguna aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Konsep perilaku biaya. Yang pertama, perilaku biaya diilustrasikan bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis di perusahaan. Bila mana aktivitas bisnis meningkat atau menurun, maka biaya tertentu mungkin mengalami peningkatan atau penurunan, bahkan mungkin juga tidak berubah. Yang kedua, pemahaman terhadap perilaku biaya menjadi bahan yang dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan. Sebagai manajer, dengan pemahaman perilaku biaya, manajer mampu memprediksi apa yang akan terjadi terhadap biaya dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, pemahaman terhadap perilaku biaya, terutama bagaimana biaya berubah dengan adanya perubahan aktivitas, akan mengakibatkan turunnya perolehan laba perusahaan. Dasar-dasar perilaku biaya. Biaya merupakan bagian penting dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal untuk menunjang kinerja keuangan, yakni laporan laba rugi. Dalam laporan itu, biaya dikategorikan menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi. Tetapi pengelompokan biaya tersebut tidak membantu perusahaan dalam rangka penganggaran, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan kepentingan internal, perlu pemahaman biaya dari sisi perilaku biaya. Ada 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan ketiga biaya campuran. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Karakteristik biaya tetap, biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengembalian keputusan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, sehingga sering disebut dengan biaya yang bisa dikelola. Contohnya biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, serta biaya promosi dan advertensi. Yang kedua, commit fixed cost adalah biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi gaji para direktur, dan lain-lain. 3. Biaya tetap bertingkat adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu tetapi akan berubah pada kapasitas yang lain. Contoh, gaji pegawai pengawasan produksi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel cost, biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel berubah secara proporsional dengan tingkat produksi, yang berarti bahwa total biaya variabel meningkat ketika lebih banyak unit diproduksi dan menurun ketika lebih sedikit unit yang diproduksi. Untuk tujuan perencanaan dan pengawasan, biaya variabel dibedakan menjadi yang pertama, ignorant variable cost adalah biaya antara masuk dan keluarnya mempunyai hubungan yang erat. Contohnya biaya bahan baku. Yang kedua, discretionary variable cost adalah jumlah total biaya-biaya sebanding dengan perubahan volume kegiatan yang dikarenakan kebijakan atau keputusan manajemen. Contohnya biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, biaya variabel bertahap adalah biaya variabel yang berubah setahap demi setahap dalam waktu tertentu atau tingkat kegiatan tertentu. Contoh, tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau biaya semi variabel memiliki sifat biaya tetap dan biaya variabel karena adanya komponen variabel dan tetap di dalamnya. Karakteristik biaya campuran. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya berubah
sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Menentukan sifat-sifat pola perilaku biaya. Dalam hal ini terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Yang kedua, memiliki dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya ini di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Vx. 3. Memiliki dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A tambah BX. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya dengan rumus biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan, dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Biaya total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel per unit kali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan biaya total, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, X sama dengan volume kegiatan. Metode penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 pendekatan dalam menentukan pola perilaku biaya. Yang pertama, pendekatan yang didasarkan pada instruksi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan analisis engineering, pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik, langsung merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik, langsung merupakan biaya tetap. Ketiga, pendekatan analisis data biaya masa lalu, pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, metode biaya cadangan atau berjaga. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode perilaku biaya dan cara menghitungnya. Dalam metode biaya, bisa diketahui bahwa terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode biaya berjaga, dan metode kuadrat terkecil.
Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga metode tersebut. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Yang kedua, metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu. Namun, produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Ketiga, metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini, diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y-A tambah BX, sehingga pada huruf YA akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Pentingnya perilaku biaya. Poin-poin berikut menyoroti pentingnya perilaku biaya. Seorang manajer perlu memahami perilaku biaya saat membuat anggaran tahunan. Mengetahui hal ini memungkinkan manajer untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi penuh, maka untuk memenuhi lebih banyak permintaan, perusahaan harus berinvestasi lebih banyak di lini produksi. Memahami perilaku biaya juga penting untuk analisis biaya, volume, laba analisis, untuk mempelajari dampak perubahan biaya dan volume terhadap laba. Perilaku biaya dapat membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan biaya. Perilaku biaya berdasarkan dua pendekatan. Terdapat dua pendekatan perilaku biaya, yaitu pendekatan tradisional yang disebut perilaku biaya berbasis volume atau fungsi, dan pendekatan kontemporer yang disebut perilaku biaya berbasis aktivitas. Perilaku biaya berbasis volume atau fungsi. Perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit driver.
Unit driver adalah driver yang dipicu oleh unit yang dihasilkan, dan terdapat 5 jenis unit, yaitu jam mesin, jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan unit produksi. Biaya-biaya yang berubah sehubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan diklasifikasikan sebagai biaya variabel seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya-biaya yang tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah unit yang dihasilkan diklasifikasikan sebagai biaya tetap seperti gaji manajer pabrik dan beban penyusutan pabrik. Kelemahan perilaku biaya ini adalah informasinya dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Perilaku biaya berbasis aktivitas. Perilaku biaya yang tidak hanya dihubungkan dengan unit driver, tetapi juga non-unit driver. Unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan seperti memakan bahan baku, merakit produk, dan lain sebagainya. Non-unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat kelompok dan aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat kelompok adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap kelompok unit produk. Dihasilkan seperti mengecek produk secara sampel, melakukan setup mesin, mengangkut bahan baku, membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan produk seperti mendesain ulang produk, mengiklan produk, mengembangkan produk, dan lain sebagainya. Pendekatan perilaku biaya berbasis aktivitas juga ada 2 jenis biaya variabel, yaitu biaya variabel berbasis unit dan biaya variabel berbasis non-unit. Dampak otomasi operasional terhadap perilaku biaya. Perubahan lingkungan bisnis dari tidak otomasi menjadi otomasi berpengaruh terhadap perilaku biaya. Dalam lingkungan perusahaan yang tidak otomasi, perusahaan banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya dan terlibat dalam pembuatan produk jadi. Dibayar berdasarkan jumlah jam kerja atau unit yang dihasilkan, dan upah dikategorikan biaya tenaga kerja langsung diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Sedangkan dalam lingkungan operasional yang otomasi, perusahaan banyak menggunakan mesin yang dikendalikan oleh komputer atau padat modal, dan pekerja tidak lagi terlibat langsung dalam pembuatan produk karena pekerja umumnya dipekerjakan sebagai operasional mesin dan dibayar secara bulanan atau karyawan tetap perusahaan dan upah yang dibayarkan.